Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Rini Nurkusuma Ningtyas, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 2 Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Tugas kali ini adalah jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu refleksi model 4C? 4C adalah connection, challenge, konsep, dan change. Connection tentang apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP. Challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini? Kita awali dengan connection. Pada modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal, berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. 2. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. 3. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Thank you.
Salam guru hebat dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.